dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pengunjung sidang selama sidang berlangsung, yaitu 1. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang. 2. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin ketua pengadilan sidang negeri yang bersangkutan. 3. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 4. Tugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan tanpa surat perintah untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran setiap orang di pengadilan tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, berbicara satu sama lain atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Seluruh orang yang hadir dalam ruang sidang dilarang menaktifkan telepon seluler di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. 7. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 8. Dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. 9. Dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena mengganggu jalannya persidangan. 10. Dilarang menempelkan pengumuman, spanduk, tulisan atau brosur dalam bentuk apapun di lingkungan pengadilan tanpa ada izin tertulis dari ketua pengadilan negeri. 11. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus menggunakan pakaian yang sopan dan sepantasnya serta menggunakan sepatu. Baik, berikut adalah tata tertib yang harus diperhatikan dan dipatuhi bagi semua pengunjung yang hadir di ruang sidang. Selanjutnya, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang perkara pidana pengadilan negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 205 PID SUS 2002 PN atas nama terdakwa Aumar Kiron dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Terdakwa sudah kami siapkan, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam berkas. Nama Aumar Kiron, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 21 September 1997, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Sukabumi, RT 6 RW 2 Tasikmalaya, agama Islam, pekerjaan supir, kebangsaan Indonesia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana KDRT dengan pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Benar, Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Penasihat hukum, apakah saudara mendapat kuasa dari terdakwa untuk menjadi penasihat hukum terdakwa? Benar, Yang Mulia, kami adalah penasihat hukum terdakwa. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin berbicara saudara. Saudara penuntut umum,
Silakan maju untuk memeriksa surat kuasa beserta surat izin beracara penasihat hukum. Baik Yang Mulia. Baik, saudara penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap Yang Mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih Majelis Hakim. Izin membacakan surat dakwaan. Dakwaan permanen bahwa terdakwa Upa Kirom pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 9 malam atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertepatan di Desa Sukahurit, RT 6, RW 2, Tasikmalaya atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang berawal dari sang terdakwa beserta selingkuhannya sedang berada di rumah kontrakan istrinya. Pada saat itu, sang istri sedang meninggalkan rumah untuk membeli bumbu. Selanjutnya, ketika sang istri sudah meninggalkan area rumah, terdakwa atas nama Aupa Kirom pun berinisiatif membawa selingkuhannya ke rumah. Kemudian pada saat jam 8 malam, sang istri tiba di rumah dengan tegak mempergoki terdakwa bersama selingkuhannya sedang bermesraan. Ketika mengetahui hal tersebut, sang istri pun mengancam terdakwa untuk dibawa ke pengadilan, tetapi terdakwa tidak terima bahwa diancam. Dan berakhirlah keributan dan akhirnya terdakwa melakukan kekerasan terhadap istri dengan perbuatan sebagai berikut. 1. Memecahkan barang yang ada di sekitar terdakwa dan mulai melempar kepada sang istri. 2. Mengambil sapu miliknya dan memukul tubuh sang istri berulang kali. 3. Terus memukuli sang istri hingga tak sadarkan diri. Terima kasih Majelis Hakim. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap gangguan jaksa penuntut umum? Ya Yang Mulia, penasihat hukum saya akan melanjutkan dan melakukan eksepsi. Apakah penasihat umum sudah siap mengajukan eksepsinya? Siap Yang Mulia. Silakan bacakan. Baik, terima kasih. Surat eksepsi yang kami sampaikan ini pada prinsipnya tidak terlepas dari upaya penegakan hak-hak dari tersangka yang pada proses pemeriksaan pendahuluan telah ada pelanggarannya yang pada akhirnya sangat merugikan terdakwa. Kondisi mana apabila dipenuhi secara baik maka bukan tidak mungkin terdakwa tidak akan duduk di kursi kesakitan seperti yang kita lihat sekarang ini. Kemudian dalam eksepsi ini juga kami menyoroti tentang surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Pada persidangan hari ini, dengan adanya dakwaan dari rekan jaksa penuntut umum, maka perkenankan kami menyampaikan eksepsi atas nama Enggar sebagai berikut. 1. Bahwa daftar penuntut umum ini tidak mencantumkan tanggal kapan surat tersebut dikeluarkan dan juga dakwaan tersebut tidak ada tanda tangan. Karena ini surat dakwaan ini batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2. Terdakwa melakukan pelanggaran hukum atas dasar tidak dipenuhi kebutuhannya dan adanya ancaman yang membuat dakwaan melakukan hal tersebut, maka adanya ketidakjelasan surat dakwaan oleh penuntut umum. Dakwaan tersebut batal demi hukum. 3. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini mohon kepada Bapak Ibu Majelis Hakim memberikan keputusan sebagai berikut. Demikian ekspresi yang kami sampaikan atas perhatian Bapak Ibu Majelis Hakim. Kami ucapkan terima kasih. Baik, karena penasihat hukum sudah membacakan eksepsinya, maka berikan kami waktu untuk mempertimbangkan eksepsi ini. Sidang kita lanjutkan dengan membacakan bukti dan saksi-saksi. Pada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap Yang Mulia. Saudara terdakwa, silakan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang hadir dalam persidangan ini. Jaksa penuntut umum. Ada 2 orang saksi Yang Mulia. Yang pertama saksi korban atas nama Almas.
dan juga Nita Indah yang dimana merupakan saksi terdakwa yang mulia. Penuntut umum, silakan hadirkan saksi yang pertama di ruang sidang. Baik yang mulia. Para saksi korban atas nama Almas dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Terima kasih bagi saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Aupa Kirong. Bersedia? Bersedia yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Nama Almas, umur 19 tahun, tempat tinggal Desa Sukaurip, RT 6 RW 2 Tasikmalaya. Pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah yang mulia. Kepada hakim anggota 2 diperintahkan untuk menempatkan diri, dan kepada saksi silakan berdiri. Silakan hakim anggota 1. Saudara saksi, silakan berdiri. Hidupkan sabda sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah berjanji menurut agama yang saudara ada. Untuk itu, kami menekankan agar saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudara saksi kenal dengan terdakwa? Benar yang mulia, terdakwa adalah suami sah saya. Apakah ada bukti surat nikah bahwa Anda adalah istri dari terdakwa? Ada yang mulia. Sudah berapa lama Anda menikah? Sudah 1 tahun yang mulia. Apakah Anda memiliki keterangan dari surat pernikahan Anda? Belum yang mulia. Silakan hakim nomor 1. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana awal kejadian terdakwa melakukan kekerasan kepada Anda? Kami bertengkar karena saya melihat suami saya sedang bermesraan dengan wanita lain yang mulia. Setelah itu saya mengajak suami saya untuk dibawa ke pengadilan. Tetapi suami saya tidak terima, diancam dan berakhirlah keributan. Kapan itu terjadi? Kejadiannya hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 9 malam yang mulia. Silakan hakim nomor 2 jika masih ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, di manakah kejadian itu terjadi? Di rumah saya yang mulia yang beralamatkan di Desa Sukaurip, RT 06, RW 02, Kota Tasikmalaya yang mulia. Kekerasan seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anda? Suami saya memecahkan barang yang ada di sekitarnya lalu melemparkannya kepada saya yang mulia. Saya juga dipukul menggunakan sapu berulang kali hingga saya tidak sadarkan diri yang mulia. Saudara penasihat hukum, dipersilakan jika ada yang ingin saudara tanyakan. Saudara saksi, apakah setelah kejadian tersebut Anda sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas seperti makan dan minum atau bangun dari tempat tidur? Saya masih bisa beraktivitas yang mulia, namun sejujurnya saya merasa sakit sehingga dalam beberapa hari saya tidak melakukan aktivitas apapun. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak dapat berdiri kembali untuk persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat berdiri tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara penuntut umum, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan lagi? Ada yang mulia, memang diberikan izin untuk
Baik, silakan hadirkan saksi yang kedua. Yang kedua atas nama Inilah mohon untuk memasuki ruang persidangan. Terima kasih. Selamat pagi, saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan pada terdakwa Abu Bakar. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Nama: Nita Indah, umur 25 tahun, tempat tinggal Desa Sukawudi, RT 6 RW 02 Tasikmalaya. Pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Pada hakim nomor kedua diperintahkan untuk menempatkan diri, dan kepada saksi silakan berdiri. Silakan, saudara satu. Bukan kapal sumpah yang saya ucapkan. Wallahi, Wallahi, saya bersumpah, saya bersumpah. saya akan menerangkan Saya akan melakukan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, kenal yang mulia. Ada hubungan apa saudara dengan penggugat dan tergugat? Saya tidak ada hubungan apa-apa yang mulia, hanya tetangga saja. Dari mana saudara kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal pada tetangga saya yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak ada hubungan apapun yang mulia, saya kenal karena tetangga saya. Dari mana saudara mengetahui bahwa penggugat dan tergugat merupakan suami istri? Dari buku nikah korban yang mulia. Baiklah, hakim meminta apakah ada pertanyaan? Apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil ke persidangan? Ya yang mulia, di sini saya dipanggil sebagai saksi atas kasus kekerasan fisik yang dilakukan saudara Alfal kepada korban yang telah dilaporkan yang mulia. Apakah Anda melihat bahwa terlibat melakukan tindakan kekerasan terhadap korban? Tidak yang mulia, saya hanya tahu bahwa terdakwa di sidang karena memukul istrinya yang mulia. Tetapi saya melihat korban mengalami luka memar, bengkak di pipi dan di jari yang mulia. Karena waktu mereka cekcok suaranya terdengar sampai keluar yang mulia. Silakan hakim nomor kedua jika ada yang ditanyakan. Baik, jam berapa kejadian itu terjadi? Sekitar jam 9 malam yang mulia. Apakah Anda ingat itu terjadi di mana? Ya yang mulia, kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 yang mulia. Baik, keterangan dari saksi palsu dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lain. Saudara penuntut umum, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan di persidangan ini lagi? Selanjutnya, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Kami tidak menghadirkan saksi, Pak Hakim. Baik, kita akan lanjutkan saja ke pemeriksaan terdakwa atas nama Allah Firo. Terdakwa dipersiapkan kembali menghadap hakim. Atas nama terdakwa Pas, sekarang Hakim dan Hakim.
Baik, saudara terdakwa, apakah benar barang ini barang yang Anda punya? Benar ya mulia. Apakah sebelumnya saudara sudah mempunyai rencana untuk melakukan perbuatan seperti itu? Benar ya mulia. Coba saudara jelaskan soal apa sehingga saudara melakukan itu. Mulia, pada saat itu saya melihat saya sedang selingkuh. Apakah selain itu masih ada penyebab lainnya? Tidak ada yang mulia. Coba saudara jelaskan bagaimana situasi di tempat kejadian pada saat Anda menemui istri Anda. Di rumah, kemudian saya berada di samping istri saya pada saat itu istri saya sedang menggunakan untuk beli bumbu dapur ketika istri saya meninggalkan ruangan. Saya berinisiatif untuk membawa siswa saya ke rumah kemudian di depan hingga malam istri saya sudah berada di rumah untuk saya dan selingkuhan sedang berencana dan saya takut hal tersebut saya akan mengajak saya untuk membawa ke pengadilan, tetapi saya tidak terima bahwa dan tidak melihat kami hingga akhirnya saya membuat perasaan dalam istri saya. Baik, hakim yang silakan mengajukan pertanyaan. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan dengan cara bagaimana saudara mengenai tunai. Oh, bagus di video tadi langsung. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan dengan cara bagaimana saudara menganiaya istri Anda. Pada saat itu saya melakukan ada ancaman dari istri saya yang membuat terkenali dan saya mulai mengambil satu yang saya miliki dan kemudian membawa ke arah tubuh beserta lainnya. Silakan hakim nomor 2 masih ada yang Masih ada orang lain yang tinggal di rumah. Ada yang mulia sebelum saya melakukan kekerasan itu saya masih berada bersama saya sehingga yang melarikan diri. Baik, terima kasih yang nomor 2. Pada jasa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, saya sudah beberapa kali melakukan tidak, saya baru-baru saja Baik, saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda lakukan juga untuk terdakwa? Ingat, terima kasih. Apakah saudara melakukan kekerasan kepada istri Anda dalam keadaan sadar dan tidak terpaksa? Saudara terdakwa, apa maksud Anda apa alasan saudara melakukan hal itu? saya tidak boleh menanya tentang Tuhan dan sehingga saya terpaksa melakukan tindakan tersebut. Dan apakah saudara yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa lagi? Baik, yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Pada jasa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada siang hari ini? Baik, yang mulia, kami sudah siap untuk mendengarkan tuntutan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Tuntutan pidana atas nama Al-Firom berdasarkan surat perintah perkara acara pemeriksaan singkat nomor 205 pidana khusus 2002 Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya tanggal 22 Februari 2023 terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan yaitu pelanggaran pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 yang telah dibacakan
sebelumnya, fakta-fakta yang lengkap dengan penjelasan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti ini. Hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat dipidana dalam pidana penjara paling lama 10 tahun sebagaimana diatur dan diatur pidana pelanggaran pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pidana terhadap terdakwa Aupa Kirom dipidana penjara 10 tahun dikurangi selama terdakwa menjadi penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 30 juta rupiah. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan terapkan dalam sidang hari ini Rabu 22 Februari 2023. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas penuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan yang mulia. Silakan bacakan. Mohon izin yang mulia, surat pembelaan majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan hadirin yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada hakim dalam memimpin persidangan hari ini, serta kepada penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya. Penasihat hukum terdakwa telah menyimak tuntutan jaksa penuntut umum, maka dengan ini kami sampaikan pembelaan kami atas terdakwa di hadapan ke depan persidangan ini dengan tuntutan sebagaimana telah dibacakan dalam persidangan yang lalu dan telah dimengerti dan dibenarkan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik di keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang petunjuk yang semuanya bersesuaian sama dengan yang lain sebagai alat bukti yang sah. Menurut hukum, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa terdakwa pekerja biasa terdapat sopan dalam persidangan ini. Terdakwa mengakui perbuatan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penasihat hukum mengajukan pembelaan dalam perkara ini agar majelis hakim pengadilan Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan menghadiri perkara ini memutuskan argumen. Hok, tuloy ka na langsung. Mana sih perkara ini memutuskan? Diyan tarik. Perkara ini memutuskan agar mengurangi masa hukuman sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, yakni 10 tahun dikurangi menjadi 7 tahun penjara. Demikian surat pembelaan ini kami bacakan dan serahkan dalam persidangan ini tanggal 22 Februari 2023. Demikian pembenaran dari penasihat hukum terdakwa kepada jaksa penuntut umum. Apakah akan melakukan replik atas ajuan penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih majelis hakim. Kami akan melakukan replik terhadap penasihat hukum terdakwa. Baik, mohon dibacakan. Mengapa Anda sebagai penasihat hukum atas terdakwa tidak terima atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mohon izin yang mulia bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum kabur sebab perkara ini bukanlah perkara pidana, namun perkara hutang piutang yang masuk ke dalam ranah perdata bahwa jaksa penuntut umum selalu mendramatisir dakwaan dan cenderung keluar dari pokok perkara bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi kaidah-kaidah penyusun surat dakwaan sehingga menyesatkan dan cenderung asal-asalan dalam menerapkan pasal yang diisyaratkan bahwa jaksa penuntut umum tidak memahami judul perkara dalam perkara ini. Pada saat penjelasan dalam perkara ini sangat jelas sekali dalam perkara ini bukan masuk dalam perkara perdata seperti yang disebutkan dalam ekstensi penasihat hukum. Namun murni tindak penganiayaan melihat bahwa korban tidak mengenal karakter terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan. Apakah logis korbannya sama sekali tidak mengenal terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan, mempunyai hutang dengan terdakwa sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah jelas dan juga kabur bahwa pada saat
tertuang dalam surat dakwaan surat sesuai dengan fakta yang ada, sehingga tidak ada unsur mendramatisir seperti yang ditentukan oleh penasihat hukum dalam esensinya. Dalam menyusun surat dakwaan, jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan kaidah penyusunan surat dakwaan yang ada, sehingga tidak ada unsur menyesatkan atau mensolidin dan apapun. Mau lanjut ya? Oke lanjut ya? Sehingga tidak ada unsur menyesatkan atau disolidin apalagi asal-asalan dalam dakwaan, karena jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya sesuai dengan fakta dan hasil penyelidikan bahwa dengan demikian surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah sah menurut hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jaksa penuntut umum dalam perkara atas seru dan mohon kepada majelis hakim untuk Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya menyatakan sebagai berikut: menolak Lanjut ya langsung. Kayak dipotong. menolak lisensi penasihat hukum dan menolak pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Aupakirom. Demikian tanggapan jaksa penuntut umum terhadap ekstensi penasihat hukum terdakwa. Terdakwa terjerat banyak hutang karena perilaku si istri yang boros. Sebenarnya bukan istri yang boros, tetapi memang karunia yang diberikan terlalu banyak kepada sang suami. Nyatanya, belum adanya terjadi perselingkuhan uang tersebut memang tidak cukup memenuhi kebutuhannya, sehingga si istri meminjam sejumlah uang secara diam-diam. Tapi dari apa yang kita lihat, kebutuhan sang istri bukanlah hanya kebutuhan di aman, melainkan banyak kebutuhan lainnya. Hanya saja sang terdakwa mencukupi keras kepada sang istri bahwa uang yang diberikan harus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak dilihat dari pekerjaan sang terdakwa bahwa gaji yang didapat hanya sebatas gaji UMR. Harusnya sang terdakwa sadar bahwa gaji dia hanya sebatas gaji UMR. Mengapa dia masih melakukan perselisihan? Ini ruang saya, hargai kami hormat dan oke lah. Tuh 2 3. Ini hormati kami. Tuh 2 3. Benar. Ini ruang sidang, hargai kami dan hormati kami sebagai hakim ketua dan majelis hakim. Memang kita semua di sini memiliki hak kepribadian. Akan tetapi kita semua berkumpulkan di sini untuk mencari keputusan secara umum dan seadil-adilnya. Apakah bisa dilanjutkan sidang kembali lagi? Saya yang mulia. Baik, selanjutnya dengan kesempatan majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Apakah saudara terdakwa sudah siap dengan keputusan sidang hari ini? Ya, siap ya. Surat keputusan pengadilan Sumur Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama saudara Aupakirom, tempat tanggal lahir 21 September 1997. Jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Desa Sukawuli, RT 6 RW 2 Tasikmalaya, agama Islam, pekerjaan supir, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, maka Pengadilan Sumur Kota Tasikmalaya memberikan pertimbangan sebagai berikut: menimbang berdasarkan melanggar pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan telah meliputi unsur-unsur, yaitu 1. Unsur setiap orang, 2. Unsur tanpa hak atau apapun, 3. Unsur mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau berat. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyatakan menyaksikan menentukan hukum melakukan tindak pidana sebagai pelanggaran pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, menimbang bahwa pelaku mengambil perbuatannya dengan pasal-pasal undang-undang dan ketentuan hukum yang dilakukan kembali. 1. Menyangkakan terdakwa
hal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana melakukan kekerasan terhadap istri sebagai dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa baik Kamirul dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 30 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa hasil visum olahan dan saku. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 10.000. Demikian diputuskan dalam sidang yang memusyawarahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya pada hari Rabu 22 Februari 2023. Oleh kami sebagai Hakim Ketua Asep Ramadan dan Hakim Ketua 1 Diri Muhammad Edwin Purnama dan Hakim Ketua 2 Riri Wulandari. Putusan kami ucapkan dalam sidang terbuka ini pada hari Rabu 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dan para Hakim Ketua tersebut dibantu oleh Salma sebagai Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya serta dihadiri oleh Fauzia Latifah selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, penasihat hukum terdakwa Sari Rasmawati pada Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya. Apakah saudara berkenan akan mengajukan Dewi? Baik, apakah saudara terdakwa atau diwakilkan dari penasihat hukum menyimpang keputusan yang tadi kami sampaikan? Baik, Majelis Hakim, kami tidak akan mengajukan banding. Apakah saudara terdakwa atau diwakilkan penasihat hukum untuk menerima keputusan yang tadi saya sampaikan? Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana 205 pidana 2023 Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya dengan terdakwa Aufal Kiron dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Berdiri.